Hai guys, balik lagi di First Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Akhirnya Mimin udah pakai ini, semoga jelas suaranya. So, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, dimana kalau biasanya kita bahas atlet, kali ini kita akan bahas volley itu sendiri, biar lebih variatif aja channel ini. Kalau kalian nonton pertandingan volley, terus kalian lihat nih, ada satu pemain kok bajunya beda sendiri. Dia juga jarang lompat, nggak pernah servis, nggak pernah pukul bola. Tapi anehnya, dia selalu main, dan bahkan sering banget nongol di highlight pertandingan. Siapa dia? Kenapa dia nggak bisa serve? Kenapa jersinya beda? Dan kenapa dia juga nggak bisa cetak angka? Yuk kita bareng-bareng bahas posisi yang misterius, tapi penting banget di dalam volley, libero. Mari kita mulai. Libero adalah posisi yang spesial dalam permainan volley, gengs. Kalau dibanding dengan pemain yang lain, mereka punya peran yang sangat khusus di lini pertahanan, terutama saat menerima servis lawan dan mengamankan bola-bola sulit dengan diknya. Mereka tuh nggak pernah ikut nyerang ataupun ngeblocking ya. Tapi jangan salah, kalau libero tiba-tiba absen, kondisi tim benar-benar hancur. Ciri khas dari libero sendiri yang gampang dikenali adalah pakai jersey dengan warna yang berbeda, nggak boleh masuk ke front row, nggak boleh lompat smash, dan ya nggak boleh serve, seenggaknya di sebagian besar liga di dunia. Jadi bisa dibilang kalau dalam sepak bola tuh libero adalah penjaga gawangnya. Mereka emang nggak cetak skor, tapi bisa menjadi penentu menang kalahnya sebuah tim. Sebenarnya posisi libero ini adalah posisi yang belum lama lahir, gengs. Jadi emang nggak dari awal volley diciptakan udah ada libero. Posisi libero baru ada di tahun 1998, waktu FIVB atau Federasi Voli Dunia merasa permainan voli itu udah mulai terlalu kasar dan juga nggak terlalu banyak rally-rally, sehingga mengurangi keseruan voli itu sendiri. Sedangkan pemain-pemain yang tinggi, yang jangkung itu akan sangat mendominasi, dan persaingan udah terlalu nggak sehat gitu. Pokoknya dulu mah ada pemain tinggi bisa smash, udah oke lah. Tapi ya balik lagi, ini bisa bikin pertandingan cepat selesai dan tidak ada rally-rally panjang. Nah, supaya pertahanan lebih kuat dan pertandingan jauh lebih menarik, dibuatlah satu posisi baru bernama libero. Libero yang dalam bahasa Italia tuh berarti bebas, adalah pemain bertahan yang memiliki peran khusus di dalam sebuah tim bola voli. Nah, meskipun perkenalan resminya itu adalah di tahun 1998, gengs. Konsep pemain bertahan khusus yang memiliki peran serupa dengan libero udah ada sebelumnya di beberapa variasi dan strategi permainan. Jadi konsepnya udah ada dulu, tapi nama dan posisi khususnya ini masih belum ada. Nah, sedangkan libero kemudian diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pertahanan dalam permainan bola voli, terutama dalam receive atau menerima serangan dan membangun serangan kembali. Seiring waktu, peran libero semakin berkembang. Dan libero di era modern ini nggak hanya fokus di pertahanan doang, gengs. Tapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan passing dan juga membaca permainan yang baik. Inilah kenapa kalau kalian suka nonton volley, kalian tuh sering banget lihat libero yang bisa langsung ngasih passing ke aboji spiker atau ke outside hitter. Contohnya ya Nohran ke Mega dulu. Konsep dari libero sendiri itu sebenarnya diambil dari permainan lain, kayak sepak bola ataupun rugby, yang memiliki konsep pertahanan total. Hasilnya, sejak libero masuk, jumlah rally itu makin panjang, dan pertandingan volley itu sendiri jadi jauh lebih seru untuk ditonton. Nah, sekarang kita ke pertanyaan inti yang kayak di thumbnail. Kenapa libero nggak bisa serve? Jawabannya sesimpel, karena aturan. Dari awal kan libero diciptakan sebagai pertahanan nih, fokus total ke pertahanan. Bukan pemain serba bisa kayak outside hitter. Aturan FIVB menyatakan, libero tidak boleh melakukan servis, blocking, ataupun serangan dari atas net. Sebenarnya tujuannya juga cukup masuk akal, di mana aturan ini bisa membuat libero benar-benar fokus di belakang untuk menjaga keseimbangan permainan dan mencegah tim terlalu bergantung kepada pemain yang serba bisa. Tapi sejak tahun 2000-an, mulai ada perubahan aturan di beberapa kompetisi. Misalnya, di NCAA atau Liga Universitas Amerika, liberonya tuh boleh serve, tapi hanya dalam situasi tertentu, gengs. Kayak misal nih, ada pemain yang kurang bagus servisnya, barulah seorang libero tuh masuk untuk menggantikan peran. Correct me if I'm wrong. Di liga sekolah menengah, beberapa negara tuh mengizinkan libero bisa serve sekali per rotasi. Dan emang di Liga Universitas Amerika itu ada beberapa peraturan yang sering diubah gitu, gengs. Walaupun sebenarnya dalam aturannya juga nggak segamblang libero boleh servis gitu, tapi ada momen-momen tertentu yang ngebolehin hal tersebut terjadi. Tapi di liga profesional lain seperti KOFO di Korea, SV League di Jepang, maupun Sultan Lar Ligi di Turki, itu libero nggak boleh servis.
Jadi kalau kalian lihat libero itu nggak pernah service, itu bukan berarti mereka nggak bisa ya, tapi karena emang terikat aturan. Selain nggak boleh serve, libero juga punya aturan ketat lainnya. Yang pertama, nggak boleh nyerang bola dari atas net. Kalau libero tiba-tiba lompat, bahkan melewati batas itu aja nggak boleh, gengs. Tiba-tiba lompat, mukul bola, ya itu jadi pelanggaran. Selain nggak boleh nyerang, juga nggak boleh ngeblok. Atau bahkan ngecoba ngeblok doang. Jadi kalau tiba-tiba ada libero mencoba buat ngeblok, itu udah foul, pelanggaran. Yang ketiga juga nggak boleh melakukan set jari di depan garis 3 meter. Apalagi kalau nanti bolanya diambil approach spiker atau outside hitter buat langsung melakukan penyerangan. Tapi kalau dia pakai set bump atau passing bawah, masih boleh. Kayak misalkan gini nih. Kalau gini ataupun gini, nggak boleh. Nah, semua aturan-aturan ini tuh bisa ngebuat libero bermain jauh lebih cerdas, disiplin, dan punya insting yang kuat, gengs. Walau nggak serve dan juga nggak cetak poin sama sekali nih, beberapa libero tuh malah jadi ikon dunia volley. Contohnya, ada Brenda Castello dari Republik Dominika. Refleksnya pemain ini tuh bikin lawan frustasi, gengs. Dia juga adalah penerima penghargaan libero terbaik dunia berkali-kali. Terus kalau di Italia itu ada Monica De Gennaro. Dia juga sering banget disebut sebagai otak dari pertahanan Italia. Sering banget dapat best libero di kejuaraan Eropa maupun dunia. Kalau di Asia tuh ada Yuko Sano dari Jepang, di mana dia adalah salah satu libero terhebat sepanjang masa. Kalian kalau nonton videonya, ini orang wah gila men. Dia pendek banget sebenarnya, sekitar 159 cm aja. Tapi kontribusinya dalam tim itu gede banget. Mereka-mereka ini adalah bukti bahwa pertahanan juga bisa menjadi sebuah seni, bukan cuma tugas. Kalau di Indonesia mungkin kayak Tasya gitu deh, liberonya timnas saat ini. Intinya libero itu perannya sangat vital dan juga nggak remeh. Bahkan libero tuh seringkali bekerja paling keras saat kondisi tim dibombardir berkali-kali sama lawan. Dan yang hebat, kalian jarang banget kan denger libero tuh cedera. Ada beberapa yang sampai cederanya lama, tapi nggak sebanyak pemain lain. Ya mungkin karena posisinya itu nggak banyak yang ngisi juga. Jadi nggak terlalu banyak atletnya kali ya. Mungkin, tapi emang mereka tuh kuat-kuat kok. Di balik layar, libero itu udah seperti sutradara lapangan, gengs. Mereka yang biasanya paling paham pattern permainan lawan dan bisa mengatur posisi defender lain secara real time. Bayangin aja ya, lawan tuh udah siap servis. Kebanyakan libero udah tahu bola ini bakal kemana. Lawan lagi quick attack, libero langsung refleks untuk melakukan dig, siap-siap melakukan dig. Setter sedang tertekan, bahkan libero masih bisa melakukan set bump buat nerusin rally ke outside hitter maupun approach spiker. Jadi peran libero juga nggak kalah penting di dalam lapangan, gengs. Dalam pertandingan kelas dunia nih, libero bisa banget menyelamatkan sekitar 5-10 bola kritis dalam satu set. Gak cuma itu, libero juga bisa ngebantu komunikasi tim jadi lebih lancar. Kayak tutup line, siap cover, serve masuk ke nomor 6, bla 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 bla, utang gue nanti ya, gitu-gitu dah. Jadi nggak cuma harus bisa teknik, tapi libero juga harus punya IQ volley dan juga vokal yang tinggi. Bukan maksudnya vokal pitch-nya tinggi, tapi dia harus vokal banget. Banyak orang yang salah paham gitu. Mereka pikir, libero cuma bisa passing doang. Kerjanya gampang. Nggak bisa serve, berarti bukan pemain lengkap dong. Padahal faktanya ya, jadi libero itu susah banget, men. Mereka harus punya refleks kayak kiper, daya tahan kayak pemain basket, dan mental baja. Tekanan mereka tuh lebih besar, karena satu kesalahan bisa bikin kehilangan angka. Dan ya karena mereka nggak bisa disubstitusi secara bebas kayak pemain yang lain, walaupun secara bahasa arti libero adalah bebas, ya mereka harus selalu konsisten selama berada di lapangan. Saking susahnya posisi ini, gengs. Nggak semua pemain bertalenta tuh cocok jadi libero. Banyak yang kemudian menyerah dan memilih untuk menempati posisi lain, misalnya kan setter atau outside hitter. Walaupun dua posisi itu juga sama-sama susahnya sebenarnya. Dulu bintang lapangan tuh cuma diasosiasikan sama spiker doang. Yang bisa cetak angka ya dia bintangnya. Tapi ya zaman udah berubah lah. Di era sekarang libero juga bisa jadi sorotan. Highlight dig yang panjang, save extreme, atau back row itu bisa menjadi viral. Dan mereka juga banyak kok yang punya fanbase sendiri gitu. Jadi meskipun gak cetak angka sekalipun, libero tetap jadi pahlawan, bahkan idola. Cuma jarang banget bisa jadi MVP. I don't know. Jadi sekarang kalian udah tahu kan, libero itu adalah pemain yang gak pernah serve. Bukan berarti mereka gak bisa dan gak kompeten. Tapi ya emang karena terikat oleh aturan aja. Dan meskipun gak pernah nyerang, mereka bisa menjadi penentu kemenangan tim. Kalau kalian suka dengan posisi libero atau bahkan kalian tuh sendiri adalah libero di tim, tulis di kolom komentar siapa libero favorit kalian. Dan tulis alasannya kenapa sih. Atau mungkin pertanyaannya gini,
Kenapa kalian milih libero? Kalau yang libero ya, tulis di kolom komentar. Nah, mungkin sekian dulu konten kali ini tentang libero. Tulis pendapat kalian di bawah. Apakah mungkin ada pembahasan yang kurang? Bisa dilengkapi di bawah. Atau mungkin adalah salah satu yang salah dari apa yang Mimin paparkan di atas. Silahkan dibenerin juga di bawah, nggak apa-apa. Feel free banget. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you in the next video, guys. And bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to